warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Anjas Gunawan, NIM 19112466. Ada 8 adab saat di majelis ilmu. Sebagai seorang muslim, hendaklah ia memperhatikan sebagai seorang muslim adab dalam segala hal, termasuk adab ketika berada di majelis ilmu. Adapun perlu dijaga agar ilmu yang didapat bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari dan tidak sia-sia. Berikut adalah adab-adab ketika di majelis ilmu. Yang pertama, memberi salam kepada orang-orang yang ada di majelis saat masuk atau maupun keluar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila salah seorang kamu sampai di suatu majelis, maka hendaklah memberikan salam. Jika dilihat layak baginya duduk, maka duduklah ia. Dan jika bangkit dari tempat duduk, maka berilah salam. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang kedua, tidak berbisik-bisik berduaan dengan meninggalkan orang ketiga. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bila kamu 3 orang, maka 2 orang tidak boleh berbisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiga, sehingga kalian bercampur baur dengan orang yang banyak, karena hal tersebut dapat membuat orang sedih. Atau muttafaq alaih. Yang ketiga, hendaknya duduk di tempat masing-masing tersisa. Jabir bin Samurah telah menuturkan, apabila kamu datang kepada Nabi Muhammad SAW, maka masing-masing kami duduk di tempat yang masih tersedia di majelis atau yang luas. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat, para anggota majelis hendaknya jangan banyak tertawa. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu memperbanyak tertawa, karena memperbanyak tertawa itu bisa mematikan hati. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Kelima, tidak duduk di tengah-tengah atau di tengah lingkaran. Di tengah lingkaran majelis. Tidak duduk di antara 2 orang yang sedang duduk, kecuali seizin mereka. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang memisahkan di antara 2 orang kecuali seizin keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, tidak boleh menempati tempat duduk orang yang sudah keluar sementara. Untuk keperluan semacamnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang di antara kamu bangkit atau keluar dari tempat duduk, kemudian kembali, maka ia lebih berhak menempati tempat duduknya kembali. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, hendaknya setiap anggota majelis menjaga pembicaraan yang terjadi di dalam forum atau majelis. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang membicarakan suatu pembicaraan, kemudian ia memilih menoleh, maka ia itu adalah amanah. Hadis riwayat Tirmizi, dinilai sahih hasan oleh Al-Albani. Kedelapan atau yang terakhir, disunahkan menutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketujuh atau yang terakhir, apa akibat orang muda yang tidak mau menuntut ilmu? Orang muda yang tidak ingin menuntut ilmu, ia akan menyesal kemudian hari, karena tidak ada punya bekal apa-apa untuk menjalani hidupnya, yang ketat akan persaingan dalam mencari pekerjaan, dan dipandang rendah derajatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan keempat, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, bangsa Quraisy disebut bangsa jahiliyah. Yang dimaksud dengan jahiliyah adalah bangsa yang bodoh,
Kenapa dikatakan bodoh? Karena orang zaman jahiliyah dalam mengambil tindakan yang tidak penting malah diutamakan, dan yang benar malah ditinggalkan. Makanya disebut zaman jahiliyah. Pertanyaan yang nomor 5. Mana yang lebih penting antara menuntut ilmu agama dan menuntut ilmu umum? Yang sangat penting adalah menuntut ilmu agama, karena dengan belajar ilmu agama, ilmu umum akan mudah kita pelajari. Karena kalau kita belajar ilmu agama, di dalam Al-Quran dijelaskan tentang sains, tata krama, dan geografi dan lain-lainnya. Pertanyaan pertama, apa saja adab seorang muslim ketika mau duduk di pengajian atau duduk di majelis ilmu? Yang pertama, memberi salam jika kita ingin duduk di majelis ilmu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika ada seorang dari kalian yang duduk di majelis, maka hendaklah memberi salam." Soal nomor 6. Apa hikmah dan manfaat menuntut ilmu? Menuntut ilmu menjadikan kita berpribadi yang cerdas dalam membedakan yang benar dan yang salah, dan menjadi modal utama dalam mewujudkan cita-cita yang ingin kita capai. Pertanyaan ketiga, sejak kapan dan sampai kapan orang Islam diperintahkan menuntut ilmu? Orang Islam diperintahkan menuntut ilmu yaitu dari lahir hingga liang lahat. Pertanyaan kedua, jelaskan keutamaan orang yang menuntut ilmu atau yang mencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Anjas Gunawan, NIM 19112466. Baik, di sini saya akan membahas pertanyaan soal adab duduk di majelis ilmu. Yang menuntut ilmu akan mendapat pahala dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.